Mengapa pertandingan timnas Indonesia versus Australia tiba-tiba dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno? Ini dia alasan mengejutkan dari PSSI. Erick Thohir ungkap rencana terbaru ASEAN Cup 2024. Apa yang sebenarnya terjadi dengan jadwal turnamen? Shin Tae-yong bawa Raja assist Kalik untuk ubah nasib striker timnas Indonesia. Simak kejutan besar ini. Kejutan besar. Erick Thohir senang Shin Tae-yong datangkan Raja striker Kalik untuk timnas Indonesia. Temukan alasan utamanya. Erick Thohir bongkar nasib Maarten Paes di CAS. Apa yang terjadi dengan kiper calon timnas Indonesia? Kontrak Shin Tae-yong telah selesai. Zainuddin Amali bongkar rahasia fokus timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Mengapa pertandingan timnas Indonesia versus Australia tiba-tiba dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno? Ini dia alasan mengejutkan dari PSSI. Ada perubahan mengejutkan terkait lokasi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia dan Australia. Awalnya direncanakan di Stadion Gelora Bung Tomo, kini laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Perubahan ini diumumkan setelah anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya memang sudah mempertimbangkan SUGBK sebagai venue utama. Pertandingan ini merupakan bagian dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia dan Australia bergabung dengan tim-tim lain seperti Cina, Jepang, Bahrain, dan Arab Saudi. Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa proses koordinasi dengan pengelola SUGBK telah dilakukan secara intensif. Menurut Sinulinga, PSSI telah aktif berkomunikasi dengan pihak SUGBK untuk memastikan apakah stadion tersebut bisa digunakan untuk pertandingan tersebut. Proses koordinasi dengan GBK memang sangat intensif. Kami melihat bahwa peluang untuk menggunakan SUGBK sebagai lokasi pertandingan melawan Australia pada tanggal 10 September mendatang sangat memungkinkan, ungkap Arya. Sinulinga juga menambahkan bahwa PSSI telah melakukan langkah cepat untuk mengurus perubahan lokasi tersebut. Mereka bahkan sudah mengirimkan surat resmi kepada AFC untuk memberitahukan perubahan ini. Kami sudah mengajukan permohonan resmi kepada AFC mengenai perubahan venue ini. Informasi mengenai hal ini juga sudah sampai ke pihak Australia melalui AFC, jelasnya. Sebelumnya, akun resmi timnas Australia di media sosial @socheroos sudah menginformasikan bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Stadion ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas mencapai 78.000 penonton. Dalam pengumumannya, @socheroos menyebutkan venue berubah. Laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kami akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta. Dengan perubahan lokasi ini tentunya akan menambah semarak dan antusiasme pertandingan yang pastinya akan menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir ungkap rencana terbaru ASEAN Cup 2024. Apa yang sebenarnya terjadi dengan jadwal turnamen? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapannya terkait isu penundaan ASEAN Cup 2024 yang belakangan ini menjadi sorotan. Baru-baru ini, beredar kabar bahwa ASEAN Cup 2024 yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Kini diperkirakan akan dimulai pada 9 Desember 2024 dan berakhir pada 4 Januari 2025.
Menanggapi isu ini, Erick Thohir mengakui bahwa hingga saat ini PSSI belum menerima konfirmasi resmi dari Asosiasi Sepak Bola ASEAN. "Saya belum mendapatkan keputusan tertulisnya," kata Erick Thohir saat ditemui oleh media. Erick Thohir menyatakan bahwa jika memang ada perubahan jadwal pelaksanaan ASEAN Cup 2024, pihaknya akan berusaha memakluminya. "Jika turnamen harus diundur hingga Desember, kami akan mengerti dan menyesuaikan dengan jadwal yang ada," ujar Thohir. Di ASEAN Cup 2024, Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sebelumnya diumumkan bahwa pelatih Shin Tae-yong akan tetap memimpin Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Coach Shin Tae-yong akan tetap menjadi pelatih Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, ungkap Sumarji beberapa waktu lalu. Keputusan ini telah disepakati dalam rapat dan sesuai arahan Ketua Umum, tambah anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut. PSSI berencana untuk mengirimkan skuad U23 Indonesia dalam ajang ASEAN Cup 2024. Keputusan ini diambil karena timnas senior akan lebih fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup C putaran ketiga, Indonesia akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jadwal awal menunjukkan bahwa Indonesia akan membuka laga melawan Arab Saudi di Stadion International King Abdullah, Jeddah pada 5 September 2024. Sebelum menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Untuk ASEAN Cup 2024, tim yang akan dikirim adalah skuad yang bermain di SEA Games. Tim senior akan difokuskan pada kualifikasi Piala Dunia, jelas Sumarji. Dengan perubahan jadwal dan fokus tim yang berbeda, PSSI terus berupaya menyiapkan tim terbaik untuk kedua ajang bergengsi ini. Shin Tae-yong bawa Raja Assist Kalik untuk ubah nasib striker Timnas Indonesia. Simak kejutan besar ini. Shin Tae-yong, pelatih kepala Timnas Indonesia, baru saja membuat keputusan yang mengejutkan dengan menunjuk mantan anak asuhnya untuk memperbaiki performa para striker di Timnas. Untuk mengatasi masalah penyelesaian akhir yang menjadi kendala utama, Shin Tae-yong menggaet Yeom Ki-hun, pelatih spesialistik striker yang terkenal di K-League. Menurut laporan dari bolasport.com yang mengutip informasi dari Sports Chosun, Shin Tae-yong telah resmi menunjuk Yeom Ki-hun untuk membantu memperbaiki ketajaman para penyerang Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu raja assist di K-League, kini akan bergabung dengan Timnas setelah meninggalkan posisinya di Suwon Blue Wings pada Mei lalu dan beralih ke akademi klub tersebut. Yeom Ki-hun yang kini berusia 41 tahun memiliki catatan yang mengesankan selama karirnya sebagai pemain profesional. Dia dikenal sebagai pemain dengan jumlah assist terbanyak dalam sejarah K-League dengan total 110 assist yang dicatat dalam masa aktifnya. Pelatih Yeom yang baru saja mengakhiri karirnya di Suwon dan bekerja untuk akademi klub akan bergabung dengan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong, tulis Sports Chosun. Menariknya, Yeom Ki-hun bukanlah nama asing bagi Shin Tae-yong. Keduanya pernah bekerja sama di Timnas Korea Selatan, di mana Yeom menjadi bagian dari skuad Shin Tae-yong yang meraih kemenangan dalam Piala AFF 2017. Selain itu, Yeom Ki-hun juga pernah merasakan atmosfer Stadion Gelora Bung Karno saat Piala Asia 2007 ketika Timnas Indonesia menjadi tuan rumah dan bertanding melawan Korea Selatan. Setelah kekalahan Timnas Indonesia dari Irak pada Juni 2024, Shin Tae-yong mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa lini depan timnya dan menekankan perlunya evaluasi mendalam. "Jujur saja, saya tidak bisa memberikan penilaian yang baik terhadap lini depan kami," kata Shin Tae-yong. "Mereka harus melakukan evaluasi diri dengan serius," tambahnya. Dalam upaya untuk mengatasi masalah tersebut, Shin Tae-yong melihat kehadiran Yeom Ki-hun sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas striker Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam kemampuan penyelesaian akhir para pemain yang merupakan bagian dari komitmen Shin Tae-yong untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Shin Tae-yong juga menyebutkan bahwa meskipun ada banyak tawaran dari klub-klub K-League untuk Yeom, dia memilih untuk tetap berkomitmen pada proyek timnas Indonesia. Ada banyak tawaran dari klub K-League, kata Shin Tae-yong. Namun saya terlalu sayang untuk meninggalkan tim Indonesia yang sudah saya bangun. Kualifikasi Piala Dunia sudah di depan mata. Saya akan mengevaluasi tim saya dan saya percaya kami bisa mengejutkan banyak pihak, tutupnya. Kejutan besar, Erick Thohir senang Shin Tae-yong datangkan raja striker K-League untuk timnas Indonesia. Temukan alasan utamanya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan ekspresi kegembiraannya setelah Shin Tae-yong memutuskan untuk mendatangkan Yeom Ki-hun sebagai pelatih spesialis untuk timnas Indonesia. Yeom Ki-hun yang dikenal sebagai salah satu pelatih terkemuka dalam dunia sepak bola akan bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan finishing para penyerang timnas Indonesia. Yeom Ki-hun memiliki catatan yang sangat mengesankan dari masa kariernya sebagai pemain. Menurut informasi dari Transfermarkt, selama berkarir, Yeom Ki-hun mencatatkan 103 gol dan 131 assist. Hal ini menjadikannya salah satu pelatih dengan pengalaman dan kualitas yang sangat dibutuhkan untuk mengasah keterampilan para striker timnas Indonesia. Erick Thohir menyatakan dukungannya terhadap langkah Shin Tae-yong. Untuk meningkatkan kualitas tim nasional kita, memang kita harus memperkuat berbagai aspek, mulai dari tim medis, pelatih, hingga bagian lainnya, ungkap Thohir. Saat ini, lini depan timnas Indonesia masih menjadi masalah utama. Thohir menggarisbawahi kekurangan tersebut saat tim Garuda berhadapan dengan Irak dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 Juni 2024. Meskipun timnas Indonesia tampil dominan dalam pertandingan tersebut, mereka gagal memanfaatkan peluang yang ada dan akhirnya kalah 0-2 dari Irak. Sebelumnya, Shin Tae-yong telah menunjuk Zenan Radoncic untuk menangani barisan striker. Namun, kerjasama ini tidak bertahan lama. Zenan Radoncic yang ditunjuk pada Oktober 2021 harus meninggalkan tim 1 tahun kemudian karena alasan keluarga. Melihat performa kita di beberapa pertandingan seperti melawan Irak di mana kita mendominasi tetapi tidak bisa mencetak gol, jelas bahwa kita perlu memperbaiki kualitas penyerang kita, jelas Erick Thohir. Kami juga perlu memperhatikan kualitas kiper dan striker dengan pelatih yang lebih baik. Sekarang dengan penunjukan Yeom Ki-hun, Shin Tae-yong berharap bisa mengatasi masalah ketajaman lini depan. Pelatih kiper kita sudah baik dan sekarang STY menambahkan pelatih baru untuk striker, tambah Thohir. Yeom Ki-hun akan segera memulai tugasnya bersama timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bersaing di grup C menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Laga pertama mereka di grup C akan melawan Arab Saudi di Stadion International King Abdullah, Jeddah pada 5 September 2024. Sebelum menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Erick Thohir bongkar nasib Maarten Paes di CAS. Apa yang terjadi dengan kiper calon timnas Indonesia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan komentar terbaru mengenai nasib Maarten Paes, calon kiper timnas Indonesia yang kini menghadapi masalah di pengadilan arbitrase olahraga CAS. Masalah ini muncul karena Paes pernah memperkuat timnas U21 Belanda dalam kualifikasi Piala Eropa U21 pada 2021 saat usianya sudah 22 tahun. Menurut regulasi FIFA, seorang pemain hanya dapat beralih dan bermain untuk tim nasional lain jika ia berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain untuk tim nasional, baik itu tim junior atau senior dalam pertandingan resmi. Aturan ini menjadi penghalang bagi Maarten Paes untuk bermain di timnas Indonesia tanpa adanya keputusan khusus dari CAS. Erick Thohir meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil sidang mengenai Maarten Paes. Saya tidak tahu pasti kapan pengumuman hasil sidang Maarten Paes akan keluar. Pak Yunus mungkin lebih paham mengenai hal ini, kata Erick Thohir. Saya tidak bisa memberikan jawaban definitif. Kita harus menunggu hasil dari pertemuan FIFA dan CAS.
Mungkin Pak Yunus bisa memberikan informasi lebih lanjut. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi sebelumnya mengungkapkan bahwa Maarten Paes akan menjalani sidang di CAS pada 15 Agustus 2024. Keputusan mengenai status Paes diharapkan bisa diketahui pada 18 Agustus 2024. Rencananya sidang CAS akan dilakukan pada 15 Agustus 2024 dan hasilnya diharapkan diumumkan pada 18 Agustus 2024, jelas Yunus Nusi. PSSI berharap Maarten Paes dapat bergabung dengan Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup C putaran ketiga, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jadwal menunjukkan bahwa Indonesia akan memulai laga grup C melawan Arab Saudi di Stadion International King Abdullah, Jeddah, pada 5 September 2024. Dan kemudian menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Insya Allah kami akan berusaha memenangkan pertandingan tersebut, tambah Yunus Nusi. Saat ini pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih mengandalkan Hernando Ari sebagai penjaga gawang utama. Hernando Ari telah tampil dalam 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Dalam pertandingan melawan Irak, Timnas Indonesia kalah 0-2, sementara melawan Filipina, tim Garuda berhasil meraih kemenangan 2-0 dengan gol dari Rizky Ridho dan Tom Haye. Kontrak Shin Tae-yong telah selesai. Zainuddin Amali bongkar rahasia fokus Timnas Indonesia. Kabar gembira datang dari PSSI. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengungkapkan rasa lega dan puasnya setelah kontrak pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya selesai. Dengan selesainya urusan kontrak ini, Zainuddin yakin bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut kini dapat lebih fokus dan maksimal dalam upayanya memperkuat Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui sebelumnya ada ketidakpastian mengenai masa depan Shin Tae-yong. Hal ini dikarenakan PSSI masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Shin Tae-yong setelah babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia U-Strip 23 2024 selesai. Kini dengan hasil evaluasi yang positif, Shin Tae-yong dipastikan akan terus melatih skuad Garuda. Timnas Indonesia telah berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan bergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Pertandingan-pertandingan ini akan digelar dengan format kandang dan tandang, berlangsung dari September hingga Maret dan Juni 2024. Berita baiknya adalah Shin Tae-yong akan tetap menjadi pelatih Timnas setelah kontraknya diperpanjang hingga tahun 2027. Zainuddin Amali mengungkapkan bahwa proses administrasi perpanjangan kontrak Shin Tae-yong telah selesai, sehingga pelatih tersebut bisa sepenuhnya fokus pada persiapan dan latihan timnas. Sekarang Shin Tae-yong dapat lebih fokus untuk mempersiapkan dan melatih tim nasional, ujar Zainuddin. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini juga menambahkan bahwa tidak ada perubahan besar yang direncanakan untuk materi pemain Timnas Indonesia. Fokus utama adalah mematangkan skuad yang telah ada agar semakin kuat dan solid. Materi pemain tentunya sudah familiar dan kami akan terus mengembangkan mereka melalui pertandingan kualifikasi yang telah dilalui, tambahnya. Untuk menjaga kondisi kebugaran pemain, Zainuddin Amali menyatakan bahwa PSSI akan melakukan upaya ekstra, termasuk menggunakan pesawat charter untuk meminimalisir kelelahan selama perjalanan. Kesehatan dan kebugaran pemain adalah prioritas utama. Meskipun pemain berkualitas, jika mereka tidak fit akan menjadi sia-sia. Jadi kami akan menjaga kondisi mereka dengan baik, tutup Zainuddin. Dengan dukungan dan persiapan yang matang, Zainuddin Amali dan PSSI berharap Timnas Indonesia akan tampil optimal di pentas internasional dan membawa hasil yang membanggakan.